Gerakan Darul Islam (DI) merupakan gerakan politik yang terjadi pada awal tahun 1948. Gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut Tentara Islam Indonesia (TII), sehingga pemberontakan ini sering disebut dengan DITII. Gerakan ini memiliki tujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Pemberontakan DITI merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi Indonesia. Sebab pemberontakan ini menyebar di berbagai wilayah Indonesia, dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, maupun Kalimantan. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pada masa pergerakan nasional, Kartosuwiryo merupakan tokoh pergerakan Islam Indonesia yang cukup disegani. Selama pendudukan Jepang, Kartosuwiryo menjadi anggota Masyumi. Bahkan, ia terpilih sebagai Komisaris Jawa Barat merangkap Sekretaris I. Dalam kehidupannya, Kartosuwiryo mempunyai cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Untuk mewujudkan cita-citanya, Kartosuwiryo mendirikan sebuah pesantren di Malangbong, Garut, yaitu Pesantren Sufa. Pesantren Sufa selain menjadi tempat menimba ilmu keagamaan, juga dijadikan sebagai tempat latihan kemiliteran Hizbullah dan Sabilillah. Dengan pengaruhnya, Kartosuwiryo berhasil mengumpulkan banyak pengikut yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari pasukan Tentara Islam Indonesia (TII). Dengan demikian, kedudukan Kartosuwiryo semakin kuat. Sejalan dengan hal itu, pada 1948 pemerintah RI menandatangani Perjanjian Renville yang mengharuskan pengikut RI mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Hal ini kemudian dianggap Kartosuwiryo sebagai bentuk pengkhianatan pemerintah RI terhadap perjuangan rakyat Jawa Barat. Bersama kurang lebih 2.000 pengikutnya yang terdiri atas Laskar Hizbullah dan Sabilillah, Kartosuwiryo menolak hijrah dan mulai merintis gerakan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Atas gerakan itu, pemerintah RI berusaha menyelesaikan persoalan ini dengan cara damai, dengan cara membentuk sebuah komite yang dipimpin oleh Natsir, ketua Masyumi. Namun, komite ini tidak berhasil merangkul kembali Kartosuwiryo ke pangkuan RI. Oleh karena itu, pada 27 Agustus 1949, pemerintah secara resmi melakukan operasi penumpasan gerombolan DITII yang disebut dengan Operasi Baratayudha. Pemberontakan DITI menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, salah satunya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, pemberontakan DITI dipimpin oleh Amir Fattah dan Mahfudz Abdurrachman, Kiai Somalanggung. Amir Fattah ialah seorang komandan Laskar Hizbullah di Tulangan, Sidoarjo, dan Mojokerto. Pada 23 Agustus 1949, setelah mendapatkan pengikut, Amir Fattah kemudian memproklamasikan diri untuk bergabung dengan DITI di Desa Pengarasan, Tegal. Amir Fattah kemudian diangkat sebagai Komandan Pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Selain itu, di Kebumen muncul pemberontakan DITII yang dilancarkan oleh Angkatan Umat Islam (AUI) yang dipimpin oleh Kiai Somalanggung. Kedua gerakan ini bergabung dengan DITI Jawa Barat pimpinan Kartosuwiryo. Pemberontakan di Jawa Tengah ini menjadi semakin kuat setelah Batalion 624 pada Desember 1951 membelot dan menggabungkan diri dengan DITI di daerah Kudus dan Magelang. Untuk mengatasi pemberontakan-pemberontakan tersebut, pemerintah RI membentuk pasukan khusus yang disebut dengan Banteng Raiders. Pasukan Raiders ini melakukan serangkaian operasi kilat untuk penumpasan DITII, yaitu Operasi Gerakan Banteng Negara (OGBN) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sarbini, kemudian diganti oleh Letnan Kolonel M. Bashrun, dan selanjutnya dipegang oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Berkat operasi tersebut, pemberontakan DITII di Jawa Tengah dapat ditumpas pada tahun 1954. Adapun untuk mengatasi pembelotan Batalion 624, pemerintah melancarkan Operasi Merdeka Timur yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Pemberontakan DITII berakhir dengan ditangkapnya Sang Imam Darul Islam, Kartosuwiryo, di punggung Gunung Rakutak, Desa Sukarame, Kabupaten Bandung, pada 3 Juni 1962. Setelah 13 tahun bergerilya, Kartosuwiryo bersama anaknya, Dodo Muhammad Darda, menyerah tanpa perlawanan kepada pasukan Batalion 328 Kujang yang dipimpin Letnan II Suhanda. Penangkapan Kartosuwiryo pun menandai periode akhir pemberontakan DITII dan aksi para gerombolan di Jawa Barat. Pada akhirnya, gemuruh pemberontakan DITII reda, mengakhiri bab gelap dalam sejarah. Proses rekonsiliasi dimulai, dengan harapan bahwa kesatuan dan kebersamaan dapat menjadi landasan membangun masa depan yang lebih kokoh. Dalam kesulitan, bangsa ini menemukan kekuatan untuk bangkit, membuktikan bahwa persatuan adalah kunci keberlanjutan
dan kemajuan.